Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nur Hidayat, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran media sosial dalam pemasaran digital pariwisata khususnya di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran kondisi pariwisata Indonesia, kemudian tren utama pemasaran digital, selanjutnya 6 peran strategis media sosial, kemudian tantangan dan peluang digital marketing, selanjutnya dampak terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat, dan yang terakhir rekomendasi strategi untuk perusahaan. Baik, untuk pembahasan pertama di sini kita akan melihat gambaran kondisi pariwisata Indonesia. Jadi pada tahun 2026 sesuai data dari Kementerian Pariwisata, Indonesia menargetkan target wisatawan mancanegara adalah 17,6 juta kunjungan. Dengan adanya target ini, melalui Kementerian Pariwisata pada tahun 2025, Indonesia telah mengeluarkan aplikasi bernama MyA. Jadi ini merupakan platform berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat diakses melalui indonesia.travel dan berfungsi sebagai sahabat digital bagi para wisatawan. Jadi aplikasi ini membantu menemukan ide dan destinasi baru yang disesuaikan, kemudian dapat membantu juga menyusun rencana perjalanan dan rute secara efisien dan cepat, kemudian juga sebagai teman saat menjelajah Indonesia dengan percaya diri. Kemudian kita akan membahas mengenai tren utama pemasaran digital. Jadi yang pertama itu mengenai personalisasi dengan big data dan AI. Jadi pemasaran kini bersifat hiperpersonal, memanfaatkan big data dan AI untuk menciptakan kampanye yang sangat tepat sasaran berdasarkan data real time. Kemudian fokus pengalaman dan gaya hidup. Wisatawan modern mencari pengalaman yang lebih bermakna dan sesuai gaya hidup pribadi, bukan sekedar perjalanan biasa. Kemudian terkait dengan dominasi online travel agent atau UTA dan peran generasi Z. Jadi sebanyak 50% wisatawan Indonesia memilih online travel agent dan generasi Z mendominasi pasar wisata yang akan sebagai promotor atau menjadikan promosi. Kemudian terkait inovasi layanan, adopsi AI untuk concierge virtual, layanan contactless check-in, dan platform digital terintegrasi semakin meningkatkan pengalaman wisatawan. Kemudian berkaitan dengan keberlanjutan sebagai pilar penting, penggunaan teknologi sensor IET untuk memantau daya dukung lingkungan dan program seperti Ecoldis menunjukkan komitmen pada pariwisata berkelanjutan. Kemudian di sini terkait peran strategis media sosial. Yang pertama, media sosial merupakan ujung tombak personalisasi dan analisis data. Jadi, media sosial ini menerjemahkan data kecerdasan buatan menjadi komunikasi personal. Konten disajikan berdasarkan minat dari analisis like, komentar, dan durasi tonton. Selain itu, media sosial ini membangun hubungan emosional, mengubah fokus dari penjualan menjadi pembangunan relasi. Akun resmi berinteraksi, berbagi cerita budaya, dan membangun ikatan emosional. Selain itu, media sosial dapat menjangkau generasi Z dan wisatawan spontan. Jadi, media sosial menjadi sumber inspirasi utama melalui tagar di TikTok atau Instagram, menggantikan brosur dan mesin pencari untuk menjangkau pasar vital ini. Kemudian, media sosial menjadi jembatan menuju konversi. Fitur tautan belanja dan integrasi platform pemesanan langsung memungkinkan pengguna memesan setelah melihat konten, sangat efisien bagi wisatawan daring. Selain itu, media sosial juga menjadi wadah konten otentik. Konten buatan pengguna seperti foto, ulasan lebih kredibel daripada iklan, meningkatkan kepercayaan calon wisatawan melalui pengalaman yang nyata. Kemudian, media sosial juga sebagai pendukung pariwisata berkelanjutan, sebagai alat edukasi untuk membentuk perilaku wisatawan yang bertanggung jawab, mengajarkan etika, menjaga lingkungan, dan menghormati budaya lokal.
Jadi 6 peran ini merupakan peran strategis media sosial dalam pemasaran digital pariwisata khususnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat tantangan dan peluang digital marketing. Tantangan utamanya berkaitan dengan perjalanan pelanggan. Jadi perilaku wisatawan yang spontan menyulitkan penjangkauan di fase awal. Fragmentasi media menuntut kehadiran strategis di banyak titik sentuh untuk berinteraksi yang efektif. Selain itu, tantangan utama yaitu pemasaran konten. Kualitas konten digital masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal daya tanggap. Pelaku usaha kecil sering terkendala oleh keterampilan teknis yang terbatas. Kemudian, peluang strategis dari digital marketing untuk pemasaran digital atau media sosial ini adalah yang pertama, peluang dari pemanfaatan data besar atau big data dan AI atau AI. Adopsi big data dan AI memungkinkan pemahaman perilaku wisatawan secara real time dan menciptakan kampanye hyper personal di setiap tahap perjalanan mereka. Selain itu, peluang dari kolaborasi kreator konten atau influencer. Kemitraan dengan kreator konten atau influencer dan pemanfaatan user generated content atau konten yang dibuat langsung oleh pengguna dapat menghasilkan narasi yang lebih autentik dan meningkatkan kredibilitas di mata audiens. Selanjutnya, kita akan melihat dampak penggunaan media sosial dalam pemasaran digital khususnya terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, terkait bisnis. Ini dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Selain itu, mampu mendorong kemunculan model bisnis baru berbasis kolaborasi platform digital. Kemudian, dampak yang ketiga menuntut adaptasi keberlanjutan dengan teknologi terbaru. Kemudian, dampak bagi konsumen. Yang pertama, menyediakan kemudahan dalam merencanakan perjalanan dan personalisasi pengalaman wisata. Kemudian yang kedua, meningkatkan ekspektasi terhadap kualitas layanan yang diterima. Kemudian yang ketiga, memberdayakan melalui akses informasi dan ulasan otentik dari sesama wisatawan. Kemudian dampak bagi masyarakat lokal. Yang pertama, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui promosi mandiri destinasi. Kemudian membantu pemerataan kunjungan wisata ke wilayah-wilayah baru yang potensial. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, mengenai rekomendasi strategi untuk perusahaan. Jadi, yang pertama yaitu penyebaran konten personalisasi. Perusahaan dapat memanfaatkan data pelanggan untuk segmentasi audiens berdasarkan minat. Sajikan konten yang relevan, misal kuliner atau petualangan, dan gunakan fitur pencari audiens serupa untuk ekspansi. Kemudian yang kedua, pembangunan komunitas berbasis minat. Jadi bentuk grup daring khusus seperti yoga atau fotografi. Kemudian untuk membangun kedekatan emosional dan loyalitas. Libatkan anggota dalam pengembangan produk layanan ini. Kemudian yang ketiga, rekomendasinya adalah pemasaran waktu nyata untuk wisatawan spontan. Targetkan wisatawan dadakan atau spontan ini dengan penargetan lokasi. Unggah konten menit terakhir dan pastikan respons cepat untuk pemesanan instan dari wisatawan ini. Kemudian selanjutnya berupa optimalisasi perdagangan media sosial. Aktifkan fitur toko di platform seperti Instagram atau TikTok. Sediakan tautan langsung untuk penawaran kilat dan adakan siaran langsung penjualan untuk mempermudah transaksi. Kemudian strategi yang kelima, perbanyak konten buatan pengguna atau konten yang asli dari wisatawan. Promosikan tagar resmi, adakan lomba konten, kemudian aktif bagikan ulang konten pelanggan dengan izin terlebih dahulu kepada pelanggan tersebut atau pengguna tersebut. Tampilkan konten buatan pengguna ini di situs web untuk kredibilitas. Kemudian rekomendasi terakhir adalah kampanye edukasi pariwisata berkelanjutan. Buat konten edukasi tentang wisata yang bertanggung jawab. Tunjukkan komitmen lingkungan perusahaan dan ajak wisatawan berpartisipasi dalam pelestarian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi mengenai peran media sosial dalam pemasaran digital ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.